Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama as-shaim bi an ja'ala lahu fi shaumihi as-sihha wasyifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil mursalin wal anbiya wa ala alihi wa ashabihil bararatil kurama. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 5 Ramadan 1443 kita bisa berjumpa kembali dalam kuliah tentang puasa. Kalau pada kajian perdana kemarin kita membahas tentang keistimewaan puasa dari segi pahala, maka pada hari ini kita kaji sekelumit tentang keistimewaan faidah puasa dalam kesehatan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Sunni dan Imam Abu Nuaim, Rasulullah SAW bersabda, "Sumu tasihhu." Puasalah kalian, maka kalian akan sehat. Rasulullah yang merupakan Nabi yang banyak terbukti bahwa ucapannya itu selalu berada dalam kebenaran, baik ditinjau dari segi agama maupun ditinjau dari segi ilmiah. Dalam hal ini, bidang kesehatan, Rasulullah dalam sabda tadi menjelaskan bahwa puasa itu memberikan manfaat untuk kesehatan orang yang berpuasa. Seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah abad 20, Allah yarham, As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, di dalam kitabnya Qul Hadhihi Sabili, beliau menerangkan beberapa keistimewaan orang yang berpuasa. Di antaranya adalah waqtassallahu as-shaimah bi an ja'ala lahu fi shaumihi as-sihha wasyifaa min katsirin minal amrad. Di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa adalah Allah menjadikan bagi orang yang berpuasa di dalam puasanya itu kesehatan dan kesembuhan dari banyak macam penyakit. Kemudian beliau menguatkan dengan hadis Rasulullah SAW yang telah kita sampaikan tadi. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ada seorang dokter, Dr. Muhammad Taha, yang pernah menjadi direktur Rumah Sakit Islam Surabaya. Beliau menjelaskan bahwa di antara korelasi puasa dengan kesehatan adalah bagaimana pencernaan bekerja untuk menghaluskan makanan kita. Bahwa pencernaan, alat pencernaan kita itu bekerja untuk menghaluskan makanan butuh waktu sekitar 8 jam. Jadi makanan yang kita telan masuk tenggorokan, kemudian masuk ke lambung, itu ditahan di lambung selama 4 jam, sehingga memasuki keasaman tertentu. Kemudian setelah itu melewati usus halus dan dimasukkan ke lambung kosong, memakan waktu 4 jam. Setelah itu baru makanan itu didistribusikan ke mata kita sehingga mata kita bisa melihat dan ke anggota tubuh yang lain sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan, kita teliti, di luar bulan Ramadan, di luar bulan puasa, kita makan, misalnya makan pagi jam 7, makan siang jam 1, makan malam jam 7. Mari kita hitung. Makan pagi jam 7 sampai jam 1. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hanya 6 jam. Kemudian dari makan siang ke makan malam, jam 14, 15, 16, 17, 18, 19.
hanya 6 jam. Itu lain dengan makanan kecil. Kita ngemil, kue, makanan-makanan ringan. Jadi alat pencernaan kita belum selesai mengolah makanan pagi, sudah diberi beban makanan siang. Belum selesai mengolah makanan siang, sudah diberi beban makanan malam. Dan ini berlanjut setiap hari. Maka alat pencernaan ini selama 11 bulan mengalami kelelahan. Sehingga dalam kondisi rentan untuk rusak, untuk sakit, dan akan mempengaruhi ke organ-organ tubuh yang lain. Coba bayangkan, mesin apa saja kalau tidak pernah diistirahatkan, mungkin tidak lama akan mengalami error atau bahkan rusak atau bahkan mati. Oleh karena itu, menurut Dr. Muhammad Toha tadi, di waktu bulan puasa, pencernaan kita diberi waktu istirahat. Misalnya 4:30 kita sudah tidak makan, sampai 5:30. Itu berapa jam? 13 jam. Sehingga setiap hari di bulan puasa, ketika kita puasa, pencernaan kita beristirahat selama 5 jam. Nah, menurut sang dokter, istirahat selama 5 jam, selama 1 bulan di bulan puasa, ini bisa menetralisir kelelahan yang dialami oleh mesin pencernaan kita selama 11 bulan. Subhanallah, inilah keistimewaan puasa dari segi kesehatan. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Di samping itu kita semua sudah maklum bahwa banyak penyakit itu ditimbulkan dari makanan, dari pola makan yang tidak teratur. Misalnya penyakit diabetes, penyakit hipertensi, stroke, dan lain-lainnya. Kebanyakan adalah disebabkan dari makanan dan pola makan yang tidak teratur. Maka banyak ahli medis, ahli kesehatan yang merangkum beberapa faedah puasa untuk kesehatan. Misalnya bisa menstabilkan gula darah kita, bisa menstabilkan kolesterol kita, bisa menurunkan berat badan kita, dan beberapa manfaat lain. Jadi benarlah apa yang dikatakan Rasulullah, sumu tasihu, maka berpuasalah kalian, kalian akan sehat. Mudah-mudahan kultum ini bisa memberikan semangat agar kita lebih semangat lagi untuk menjalankan ibadah unggulan di bulan Ramadan ini, ibadah puasa selama sebulan penuh. Allahumma wafiqna lit-ta'ah, khususan lisyam fi hadha syahri al-mubarak. Hadha ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.